Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,07% ke angka 7048. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersihnya melonjak 200% lebih. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ternyata diam-diam terus diakumulasi oleh perusahaan BlackRock. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Hari ini saya kembali akan update pergerakan dari saham SCMA. SCMA hari ini masih naik 0,88% ke harga 228. Dan secara tren bisa kita lihat SCMA saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang berada tepat di harga 220. Jadi secara tren saat ini SCMA mencoba untuk reverse trend yang sebelumnya bergerak downtrend, dan bisa kita lihat setiap kali menyentuh harga 200 SCMA selalu kuat bertahan sehingga trennya mulai sideways. Dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 dan naik menuju garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 240. Tapi ingat, SCMA selama masih gagal break garis EMA 150 ini trennya masih akan sideways, tapi menarik untuk dilihat apabila berhasil break garis EMA 150, SCMA akan mulai bergerak uptrend. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi dan asing 3 hari terakhir masih masuk pada saham ini. Dan bisa kita baca artikel berita ini, gocekan BlackRock di saham SCMA jelang Piala Dunia 2022. Jadi memang Piala Dunia 2022 hak siarnya itu ada di SCMA. Bisa kita baca informasi sekilasnya. BlackRock terpantau justru mengakumulasi saham SCMA di tengah tren negatif. Jadi tercatat pada akhir kuartal 1 BlackRock mempunyai 476,65 juta saham. Dan pada kuartal kedua BlackRock masih mengakumulasi saham SCMA sehingga kepemilikan mereka bertambah menjadi 494,38 juta per akhir Juni tahun 2022. Dan aksi borong BlackRock masih berlanjut di kuartal 3. Jadi jumlah lembar saham SCMA masih bertambah menjadi 502,62 juta per akhir September tahun 2022. Yang terbaru, BlackRock masih memborong saham SCMA pada tanggal 20 Oktober tahun 2022. Mereka mengakumulasi 3,33 juta lembar sehingga kepemilikan naik menjadi 507,54 juta. Jadi sampai saat ini perusahaan BlackRock masih terus akumulasi saham ini. Dan secara tren saat ini SCMA juga menurut saya masih menarik untuk dipantau. Terlihat masih terus ada akumulasi dan saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes harga 250 atau di garis EMA 150 ini. Jadi teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 200 atau pada saat berhasil break garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break harga 240 atau hold saja selama harga teman-teman beli di sekitar supportnya. Contoh teman-teman beli di sekitar garis EMA 50, selama harga supportnya tidak terlewati masih bisa di hold. Apalagi bentar lagi sudah mulai masuk ke Piala Dunia. Apabila mulai menjelang Piala Dunia, SCMA mulai dikeluar berita-berita positif, ada potensi SCMA untuk naik menembus garis EMA 150 ini. Dan pada saat terkonfirmasi break garis EMA 150, maka SCMA trennya akan mulai bergerak uptrend. Dengan jangka pendek apabila berhasil break garis EMA 150 itu di harga 260, apabila berhasil break baru target berikut itu di 280 sampai harga 300. Jadi apabila berhasil break garis EMA 150, menurut saya SCMA sangat layak untuk di hold karena secara tren akan mulai bergerak uptrend. Selanjutnya saya akan analisa saudaranya SCMA yaitu saham Bukalapak. Saham Bukalapak bisa kita lihat hari ini naik 3% lebih ke harga 268. Dan secara tren sebenarnya saham Bukalapak trennya masih bergerak downtrend. Tapi 1 minggu terakhir ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bisa kita lihat pada tanggal 17 Oktober masih terbentuk candle merah tapi ada candle hammer. Setelah keluar candle hammer, Bukalapak
mulai bergerak naik. Dan saat ini mencoba untuk mengetes garis EMA50 saat ini di harga 276. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik dan berpotongan. Untuk Bukalapak bisa kita lihat asing 3 hari terakhir masih masuk akumulasi, dan di broker summary ini masih ada akumulasi. Jadi terlihat seperti ada distribusi, tapi jika kita lihat netnya bisa kita lihat ini akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Bukalapak masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA50 sampai harga 280. Tapi selalu saya ingatkan, pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break dari garis EMA50 ini. Karena secara tren, Bukalapak belum bagus trennya selama masih gagal naik di atas garis EMA50. Bisa kita lihat beberapa kali juga mencoba untuk naik di atas garis EMA50 masih gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi tetap harus hati-hati. Dan untuk support Bukalapak bisa kita lihat saat ini tepat di 250. Karena beberapa kali menyentuh harga 250, Bukalapak masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi apabila teman-teman beli di harga 250, mau hold terus selama support ini tidak terlewati masih oke, atau swing trade, take profit apabila gagal break harga 280, setelah itu tunggu kembali di harga 250 untuk entry-nya. Dan Bukalapak juga menarik untuk dipantau apabila berhasil break garis EMA50 karena ada potensi lanjut naik mengetes resisten berikutnya di harga 300. Selanjutnya saya juga update pergerakan dari saham WIM. Beberapa hari yang lalu baru saya analisa pada saat WIM terkena ARB pada tanggal 21 Oktober kemarin. Pada saat itu saya menjelaskan WIM menarik untuk dipantau walaupun bergerak turun karena secara tren sebenarnya trennya masih uptrend. Dan saat ini bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA50 di harga 740. Dan hari ini WIM pada saat pembukaan langsung berada di sekitar garis EMA50 di harga 745 dan berhasil naik di atas harga 800 kembali. Jadi sampai saat ini support di 800 belum terkonfirmasi break, walaupun sempat berada di bawah harga 800 karena candle belum terkonfirmasi break dari harga 800. Jadi support 800 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham WIM. Dan menariknya karena WIM buka dekat dengan garis EMA50, berarti garis EMA50 saat ini masih support kuat untuk saham WIM. Dan untuk resisten kuat bisa kita lihat saat ini masih di 880. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak turun. Untuk WIM bisa kita lihat hari ini naik 5% lebih. Terlihat masih ada akumulasi, asing juga 2 hari terakhir terlihat masuk akumulasi saham WIM. Jadi WIM menurut saya menarik untuk dipantau apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry dan ingin coba entry saham WIM, menurut saya sebaiknya tunggu sekitar harga 800. Apabila besok WIM masih kuat berada di atas harga 800, masih bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target take profit jangka pendek bisa di sekitar harga 850 sampai 880 apabila memang masih gagal break. Berikutnya saya akan coba analisa saham PNLF yang 2 hari terakhir terlihat bergerak turun. Tapi sama secara tren bisa kita lihat PNLF juga saya trennya masih bergerak uptrend. Sehingga penurunan 2 hari ini menurut saya penurunan yang wajar. Dan ini malah kesempatan untuk entry bagi teman-teman belum sempat entry membeli saham PNLF. Karena saham uptrend itu pasti ada beberapa kali terkena pullback atau terkena profit taking sementara. Dan saat ini support terdekat di harga 700, support berikutnya itu di harga 600. Dan selama harga 600 tidak terlewati, garis uptrend PNLF belum patah, sehingga secara trend masih oke. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih hari ini memang masih ada distribusi. Dan asing juga 4 hari terakhir jika kita lihat masih distribusi saham PNLF. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat PNLF minggu ini masih ada potensi untuk turun mengatas harga 700. Apabila terlihat PNLF masih kuat berada di harga 700, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di sekitar harga 750 sampai harga 800 selama harga support ini tidak terlewati. Nah, apabila kita lihat minggu ini ternyata PNLF gagal bertahan di atas harga 700, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 600-an untuk entry-nya. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.